Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kembali kita bertemu di Zoom meeting untuk siang ini ya kakak-kakak. Tentunya kita kembali lagi dalam modul PKG, diseminasi tulang bawang, Lampung. Jadi dalam pembahasannya nanti ya kakak-kakak kita akan merefleksikan refleksi sebelum kita masuk ke pemateri. Sebaiknya kita berdoa dulu ya kakak-kakak sekalian. Monggo sekiranya ada yang memimpin doa atau gimana yang siap tadi Pak Rio apa Pak Jaya yang tidak mengikuti kegiatan lain. Doa dulu. Gimana Pak Okta udah selesai? Mikrofonnya belum on mic. Oh, ya, halo. Ini belum berdoa ini Pak Okta. Apa mau memimpin sekalian? Mumpung on mic ini. Waduh, orang ngepecir, sarung bareng nih. Enggak apa-apa, ini udah tak rekam Pak Okta. Lagi mau jalan sekolahan. Oke. Kalau gitu langsung saja ya. Saya pandu saja ya kakak-kakak ya untuk berdoa sekalian sebelum kita mengawali kegiatan untuk siang ini. Semoga dilancarkan ya kakak-kakak sampai nanti selesai kegiatan, dan untuk yang mengikuti kegiatan lain semoga dilancarkan juga ya kakak-kakak. Oke, ada baiknya kakak-kakak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kita. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk kakak-kakak kita kembali di sini di modul 1.1 ya kakak-kakak. Di dalam LMS itu jadwalnya kita flashback kembali. Di sini kita flashback kembali tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di sini tatap maya 3 kuatkan pemahaman 2 ya. Namun kita mengambilnya di tatap maya untuk hari ini itu tatap maya kelima ya kakak-kakak ya. Jadi kita nanti itu akan menguatkan pemahaman diri kita tentang refleksi yang kemarin kita sudah pelajari bersama-sama. Tentunya yang ada di LMS ya kakak-kakak. Nah, waktu kemarin kita sudah mempelajari di LMS itu ada dua refleksi ya kakak-kakak, tentunya yang kita tangkap dan kita sudah kemarin bahas itu ada dua, yaitu refleksi yang menggunakan framework Gorton dan framework Gibbs. Tentunya nanti kakak-kakak dapat merefleksikan dari apa yang kakak-kakak kemarin tuliskan. Kita nanti akan menganalisis di sini. Nah, tentu juga kita semua sudah belajar dan membaca tentang refleksi-refleksi di elemen kakak masing-masing, dan sebagian sudah ada yang membuat dalam refleksi bentuk tugas yang kemarin sudah dikerjakan ya kakak-kakak, dan sebagian sudah ada yang saya koreksi untuk modul 1.1, 1.2, dan 1.3 itu sudah ada sebagian yang menyelesaikan di tahap refleksi kemarin. Nah, nantinya kakak-kakak dari dua framework tersebut atau dua wadah tersebut dapat membuat beberapa model refleksi yang kemarin sudah kita pelajari bersama untuk mengerjakan dalam situasi-situasi. Kemarin itu kita belajar refleksi, penguatan refleksi itu dalam situasi, ada berapa 5 situasi kemarin itu yang kita bahas ya. Dalam 3 babak besar, kakak-kakak, tentunya kita dalam menulis refleksi itu tidak lepas ya dari 3 babak besar yang kemarin.
kita pelajari di situ ada apa yang kita kemarin lakukan dan sekarang ini apa yang sedang kita rasakan misalnya. Terus yang babak ketiganya itu jelas ada rencana tindak lanjut agar apa yang kita lakukan itu terkendala atau tidak terkendala. Misal terkendala itu memiliki suatu solusi dan untuk perbaikan ke depannya. Dan jika tidak memiliki kendala, di situ kita memiliki sebuah catatan untuk meningkatkan lagi program atau pembelajaran kita untuk pertemuan yang akan datang, misalnya yang sudah dilakukan di sekolahnya masing-masing. Nah, sekarang ini kita kakak-kakak akan menguatkan refleksi tentang apa? Tentang apa yang sudah kita pelajari. Dan diharapkan nanti kakak-kakak dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang tentunya itu berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan diharapkan lagi nantinya kakak-kakak mampu bersikap reflektif. Intinya reflektif itu sikap ya, sikap kakak ini setiap dalam pembelajaran itu selesai, adanya sikap reflektif yang dibangun dari lingkungan sekolah yang menunjangnya itu melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK dengan capaian akhir dan pelatihan kita dengan hasil yang memuaskan. Seperti itu Kak, intinya nantinya untuk refleksi yang kita lakukan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk sini kesepakatan ya kakak-kakak, kesepakatan bersama saya kembali bacakan. Di sini tentunya menyalakan kamera. Kalau memang itu tidak urgent, misalnya sinyalnya itu tidak gangguan dan kita juga tidak memiliki suatu kesibukan lain, silahkan menyalakan kamera, mematikan mikrofon setiap kali kita mendengarkan seseorang untuk berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan kembali fitur chat. Di situ kakak-kakak misalnya ingin menyampaikan sesuatu, terus terkendala akan mikrofon, gunakanlah fitur chat. Ini kata sekitarnya, kalau tidak bisa menelpon kita ya menggunakan SMS misalnya seperti itu. Nah, klik raise hand sebelum bertanya. Dan gangguan teknis itu adalah hal wajar. Misalnya ada yang terpental, terus masuk lagi, terpental, masuk lagi. Itu hal yang wajar ya kakak-kakak, karena itu gangguan teknisnya. Terus di set selanjutnya, di sini ada tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Tadi sudah saya sampaikan ya kakak-kakak, tentunya kita menjadi guru PJOK atau guru-guru yang lainnya itu, kita ini bertujuannya untuk memfasilitasi peserta didik kita. Dalam capaian akhir pelatihan, tadi guru mampu bersikap reflektif. Intinya sikapnya itu reflektif, mau memperbaiki diri demi hal yang lebih baik untuk kedepannya dalam melakukan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan, di sini ada tujuan luas capaian pembelajaran khusus untuk modul, yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, jadi kakak-kakak, tentunya kita harus memahami konsep diri kita sebagai guru PJOK yang harus berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak dapat memahami konsep ya dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan kepada peserta didik. Jadi nanti apakah kakak-kakak ini dapat merefleksikan diri atau tidak? Nah, bagaimana pembelajaran selama ini yang sudah kakak-kakak ini laksanakan? Apakah sudah berpihak kepada peserta didik ataukah masih berpihak kepada guru? Ya, kemarin kita sudah bahas ya kakak-kakak tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian selain itu, yang nomor 2 di sini adalah bagaimana kakak-kakak
nantinya dapat mengimplementasikan atau itu menuangkan dalam aksi nyata kakak-kakak di sekolahan dalam pembelajarannya. Di sini apa yang harus kita implementasikan kakak-kakak. Nah, jadi kakak-kakak diminta untuk menuliskan refleksi menggunakan model tulisan refleksi yang berbeda. Jadi di sini yang berbeda itu modelnya. Modelnya itu banyak ya kakak-kakak kemarin mau menggunakan 4F dengan panduan apa, menggunakan topi bunda berwarna atau seperti apa. Nah itu model-modelnya kakak-kakak, bukan frameworknya. Tentunya kalau frameworknya yang kita pelajari bakunya itu ada dua, yaitu Borton dan Gibbs. Nah itu apa intinya itu sebagai acuan kita dalam menuliskan refleksi. Framework itu sebuah wadah untuk kita menuliskan refleksi. Nah, modelnya itu terserah kita mau nulisnya seperti apa. Misalnya kita dikasih wadah dalam bentuk kertas. Nah, kita disuruh menulis ya, suruh menulis sesuatu hal. Kita wadahnya emang sudah disepakati bentuk kertas. Cuma kita terserah mau memilih kertasnya seperti apa. Nah, kita bentuk tulisan di situ mau modelnya seperti apa, mau tegak bersambung, mau menuliskan tulisan yang bagus, apa kita mau menggunakan kertas HVS kosong. Nah, tapi framework di sini pengertiannya yaitu kita dibolehkan hanya menggunakan kertas. Nah, seperti itu misalnya. Nah, kemarin yang sudah kita pelajari modelnya kan bervariasi tentunya ya kakak-kakak. Nanti kita bisa flashback lagi. Kita buka-buka lagi di LMS misalnya jika masih kebingungan apa-apa saja sih itu agar lebih mengena atau dalam pemahaman penguatan pemahaman bersama ini tentunya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah dari tujuan, di sini ada sebuah pertanyaan, kakak-kakak. Di sini ada sebuah pertanyaan. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi nanti kita tugasnya itu menganalisis. Nah, peserta didik menganalisis atau kakak-kakak nantinya menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak tuangkan. Ya, kakak-kakak maksudnya. Jadi kakak-kakak pada sesi ini nih tentunya kakak-kakak di sini nanti diharapkan dapat menganalisis tuh dari modul-modul yang sudah kakak-kakak refleksikan atau kakak-kakak ini ternyata belum merefleksikan apapun di dalam modul. Itu tidak apa-apa sih ya kakak-kakak. Yang penting kakak-kakak punya gambaran nantinya dalam menuliskan refleksi. Mungkin ada sebagian ya yang belum masuk ke dalam tugas refleksi. Jadi nanti kita kupas saja di sini. Kita kembali ke refleksi modul 1.1 untuk tugasnya. Bisa dilihat nanti ya kakak-kakak 1.2 dan 1.3. Kalau misalnya Pak, saya belum selesai di 1.3 loh Pak, saya selesainya baru di 1.1 ya tidak apa-apa. Silakan nanti analisis refleksinya seperti apa. Nah, nomor 2 di sini ada agenda. Nanti kakak-kakak kita kembali ke PPT. Nah, di sini ada agenda, ada dua agenda ya kakak-kakak untuk tatap maya kita ini, itu analisis, tulisan refleksi, dan berbagi hasil analisis. Nah, jadi nanti kita setelah menganalisis, ya kakak-kakak tentunya kita diajak di sini untuk berbagi refleksi satu dan yang lainnya. Tentunya setiap orang itu menuliskan refleksi itu berbeda-beda ya kakak-kakak, nggak jarang ada yang sama gitu kan. Setiap orang itu kan dalam keadaan perasaannya di waktu menuliskan refleksi tentunya itu dengan keadaan dan perasaan yang berbeda-beda. Jadi pasti itu hasilnya juga akan berbeda-beda. Yang pertamanya itu menganalisis nantinya kakak-kakak tulisan refleksi kakak-kakak dan yang kedua kakak-kakak akan berbagi. Analisis tulisan refleksi, oke di sini nantinya di LMS kakak yang sudah membuka tadi waktu Zoom lewat
LMS itu ada 6, ada 6 pertanyaan. Ya, ada 6 pertanyaan dalam analisis refleksi. Jadi ada 6 pertanyaan. Nih, analisis tulisan refleksi itu tadi. Mengapa kok kita harus menuliskan? Mengapa kok kita harus menganalisis gitu kan? Tentunya hal ini untuk penguatan kita kembali ya kakak-kakak. Kita ini termasuk ke dalam guru yang seperti apa setelah kita merefleksikan diri. Apakah kita ini termasuk guru yang ingin belajar dan terus belajar dengan membuka diri, ataukah kita ini termasuk guru yang sudah puas dengan suatu keadaan dan kita berhenti di situ, ataukah kita ini sebagai guru yang termasuk menutup diri dan tidak ingin merefleksikan suatu apapun karena sesuatu yang saya sudah lakukan itu merasa sudah benar semuanya. Nah, seperti itu tentunya kita nanti akan mengerti atau kita akan memahami diri kita sendiri di sini ya kakak-kakak, intinya di refleksi. Nah, jika kakak-kakak juga tadi membuka di dalam LMS itu ada 6 pertanyaan kakak-kakak. Yang pertama di sini, nanti dulu kakak saya bukakan di sini. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3. Misalnya tadi saya sudah sampaikan kalau selesainya baru di modul 1.1 sudah refleksikan saja di modul 1.1. Pak, saya belum selesai semua, gimana Pak tugasnya? Tidak apa-apa ya. Nanti refleksikan diri Bapak. Kenapa kok belum mengerjakan tugas? Nah, itu kan bisa menjadi bahan refleksi nantinya untuk Bapak sendiri, untuk kakak-kakak sendiri. Kan biasanya saya apa saja. Nah, nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran? Nah, maksudnya di sini setiap kali saya harus menulis refleksi itu mungkin ya kakak-kakak, perasaannya itu sangat spesifik dan bervariatif ya kakak, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena tentunya perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi itu tidak sama. Ya kakak-kakak, perasaannya satu dengan yang lain, begitu juga dengan pengalamannya yang kakak-kakak tentu miliki itu berbeda-beda. Dari guru satu dengan guru yang lain itu berbeda-beda pengalaman dan perasaannya. Jadi berdasarkan apa yang kakak-kakak rasakan tentunya dalam menulis refleksi. Nah, di sini nanti ada suatu perbedaan antara tulisan refleksi antara satu guru dan guru yang lain. Nah, itu nanti kita satukan persepsi di sini ya kakak-kakak, bagaimana solusi dan bagaimana cara menelaahnya nantinya. Nomor 3, hal apa ya yang menurut kakak-kakak menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Jadi dalam hal ini apa sih yang mempengaruhi refleksi ini untuk menjadikan kakak-kakak ini lebih baik lagi? Nah, jadi setelah kakak-kakak menulis refleksi itu sepertinya apa sih yang menjadikan kakak-kakak ini lebih baik menurut kakak-kakak sekalian, dan tentunya ada tidak ya kakak-kakak tantangannya dalam menulis refleksi tersebut. Tentunya tantangan itu ada ya kakak-kakak dan kakak-kakak sendiri yang pasti menghadapi atau terjun langsung dalam bertemu dengan tantangan itu. Tadi nomor 4 di sini ada pertanyaan, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Rubriknya ini ada di dalam LMS, nanti kakak-kakak dilihat. Saya juga tadi belum buka di rubriknya ya, tentunya nanti ada kriterianya, ini termasuk baik atau ini termasuk cukup atau ini termasuk sangat baik. Nah, itu nanti rubriknya ya kakak-kakak, maksudnya itu ada nggak 3 babak besarnya di situ, ada nggak perbaikannya. Nah, maksudnya seperti itu kakak-kakak rubriknya, jadi tidak usah terlalu membingungkan apa yang ada di sini, tentunya nanti kita pelajari bersama-sama. Di nomor 5 ya kakak-kakak, di pertanyaan nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Nah, seharusnya bagaimana? Terus keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke dalam diri saya? Jadi maksudnya ya kakak-kakak, kita ini merefleksikan apa?
Karena sejatinya refleksi ini butuh perenungan dan kepekaan diri. Intinya seperti orang meditasi. Kalau orang Jawa itu ngomongnya topo. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak peka dan kita tidak apa memiliki suatu rasa di dalam diri kita ya, yang untuk memperbaiki diri, untuk menghilangkan atau membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan, tentunya tidak akan ketemu khususnya dalam hal kekurangan ya kakak-kakak. Karena refleksi ini yang kita ambil adalah kekurangan kita. Jadi kita secara tidak langsung namun ditekankan kita untuk menghaluskan pikiran. Terus kita menajamkan pikiran sehingga bisa merefleksi secara mendalam, dan perenungan itu kita lakukan secara sadar. Intinya kita secara sadar melakukannya dan berdampak kepada refleksi yang nyata dengan apa yang kita rasakan dalam kekurangan kita. Intinya itu ada nggak kekurangan dalam diri kita? Kita merefleksikan. Mungkin orang lain dapat melihat beberapa kekurangan kita, namun yang bisa merasakan suatu kekurangan itu sendiri itu adalah diri kita sendiri ya kakak-kakak. Tentunya itu supaya pembelajaran kita ke depannya lebih baik lagi. Dan tentunya dalam hal ini ya kakak-kakak, sebagai guru, kita memiliki kewajiban untuk belajar dan terus belajar. Intinya kita memiliki suatu tanggung jawab untuk belajar sepanjang hayat, sehingga kita tidak menutup diri untuk memperoleh hasil pembelajaran ke depannya yang lebih baik lagi. Nah, jadi tugas kita sebagai guru bukan hanya menggugurkan kewajiban saja ya kakak-kakak, atau menggugurkan tanggung jawab yang kakak-kakak lakukan di sekolahan itu selesai, berangkat, pulang, selesai. Itu bukan ya kakak-kakak yang diminta, yang diharapkan itu tidak seperti itu. Jadi adanya suatu tolak balik di sini untuk kita melakukan refleksi demi pembelajaran yang lebih baik. Kita diajak untuk mengerjakan sesuatu dengan seluruh kemampuan kita dan ikhlas untuk belajar. Tentunya kita belajar itu dengan mencari tahu ya kakak-kakak. Dan ingin tahu, terus mencari pengalaman, bertukar pengalaman dengan tujuannya untuk mengupgrade diri kita untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kita ya kakak-kakak. Tentunya untuk meningkatkan itu loh kak, meningkatkan atau menambah suatu wawasan. Makanya tadi saya sampaikan kita termasuk guru yang mana? Apakah kita yang termasuk membuka diri, apakah kita menutup diri, tidak mau apa ya, kan ada tipe-tipe guru yang suka dengan suatu kegiatan, ada tipe guru yang pendiam, introvert, namun dia selesai dengan hal-hal yang disibukkan, namun ada juga guru yang suka dengan kesenangan, namun tidak suka dengan suatu tugas-tugas, misalnya kan seperti itu kan pribadi. Nah, kita diajak bersama-sama untuk mengupgrade diri, membuka diri kita dengan belajar kembali, tentunya belajar bersama-sama. Nah, di pertanyaan nomor 6, ya kakak-kakak, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, di sini ada kata reflektif. Apa sih itu kata reflektif ya kakak-kakak? Jika ditarik dari kajian pembelajaran bahasa atau bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris, di sini ada kata tambahan if ya kakak-kakak. If di belakang reflektif. Misalnya reflektif, kolaboratif, promotif, selektif. Nah, itu yang dimaksud kata if di sini, bukan kata if jika. Kata if itu sendiri menunjukkan apa sebenarnya? Jadi di belakang suatu kata yang diakhiri dengan tambahan if ya kakak-kakak, itu menunjukkan, kalau saya dulu masih ingat ya, itu atau semalam saya buka-buka itu termasuk ke dalam kata sifat ya kakak, sifat, ke dalam sifat. Di reflektif itu adalah suatu sifat yang nantinya diharapkan melekat ke dalam diri kakak. Jadi kakak-kakak, sifat refleksi itu kita letakkan dalam diri kita, dalam pembelajaran kita. Siapa sih yang bisa membantu kita dalam merefleksi diri kita dalam pembelajaran ini? Tentunya yang bisa membantu itu tadi rekan sejawat kita, bisa membantu kita dalam refleksi, kepala sekolah, terus peserta didik kita. Namun pada dasarnya yang paling
sentral di sini adalah diri kita sendiri. Nah, jadi kita merenungkan ya kakak-kakak di sini. Walaupun banyak yang membantu ya kakak-kakak. Nah, di sini siapa saja yang bisa membantu? Nomor 6. Walaupun di situ banyak yang membantu, cuma diri kita tidak mau merefleksi, diri kita tidak mau direfleksi, ya sama saja gitu. Sehebat apapun itu ya tidak akan terlaksana karena diri kita menutup diri gitu loh kakak-kakak. Oke, kita lanjut ya. Dari 6 pertanyaan ini di dalam LMS kakak-kakak juga ada ya kakak-kakak. Nantinya dari 6 pertanyaan ini, kakak-kakak ini menuliskan atau menganalisis refleksi yang kakak-kakak tuliskan kemarin, yang sudah dikirim di dalam LMS. Nah itu bagaimana setelah menulis itu, kakak-kakak bagaimana saya menulis refleksi ini selama mengikuti pembelajaran. Itu bagaimana kakak menulisnya. Terus nomor 2, bagaimana perasaan selama menulisnya. Bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis itu? Hal apa saja yang menurut kakak-kakak menjadi lebih baik dan berkaitan dengan menulis refleksi? Ada tidak hal-halnya yang sudah menulis refleksi pasti sudah punya gambaran. Nah, nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik? Gunakan rubriknya itu digunakan apa tidak kemarin atau elemen-elemennya itu digunakan tidak? Yang 3 babak besar, mengapa, apa, dan bagaimana. Terus yang nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Tentunya ini ada koreksi dirinya ya kakak-kakak. Seharusnya itu apa. Nah, di sini kita seperti yang saya sampaikan ya kakak-kakak. Di sini kita akan bermain Jamboard. Kita menggunakan Jamboard, nanti kita bagi berdasarkan slide saja kayak waktu pertama itu ya kakak. Kita bagi slide saja, nanti saya sediakan 15 slide. Yang Jamboardnya itu sudah saya kirim di grup. Jadi biar lebih mudah kakak-kakak, nanti saya juga membukanya lebih mudah. Apa yang dituliskan itu tadi kakak-kakak 6 ini tadi. 6 ini tadi dituliskan di dalamnya tentang refleksi kakak-kakak yang sudah dituangkan di dalam LMS kemarin. Kita analisis kembali. Misalnya ya kemarin itu apa yang kita tuliskan, kita analisis. Seperti itu maksudnya kakak-kakak. Dituliskan di dalam Jamboard, nanti menggunakan sticky note saja ya kakak-kakak di sini. Contohnya yang sticky note itu ya yang warna kuning-kuning, warna biru, warna hijau. Nah, di sini ada kata to do, doing, done. Nah, jelas di sini to do itu ya yang sudah dilakukan itu apa, doing itu sekarang yang sedang terjadi itu apa, done itu selesai, maksudnya selesai itu sudah, setelah itu apa. Kelanjutannya itu seperti apa. Apakah mau diperbaiki, udah seperti itu, puas saja atau mau bagaimana ya kakak-kakak. Nah, mari berbagi refleksi. Oke, dari sini kakak-kakak, apakah apa ininya link Jamboardnya bisa dibuka untuk kakak-kakak yang lain? Mungkin ada yang bisa menjawab link Jamboard, apakah bisa dibuka? Halo, link Coba jam, coba ah, dicek dulu. link Jamboardnya bisa dibuka nggak kakak-kakak? Coba dicoba dulu. Coba dulu. Ini di Ini WA apa di mana ini, Pak? Apa di chat room? di waktu tak kirim di WA grup Pak tadi, Coba tak cari dulu. biar apa ya, tidak terlalu ya. Kalau mau dikirim di chatroom tidak apa-apa, nanti saya salinkan dulu Pak. Oh, Pak Tama kok nggak bisa masuk? Sudah Pak, sudah bisa Pak. Oke, sudah bisa Pak ya? Oke, siap kalau sudah bisa. Nah, coba Mas, kakak-kakak tidak apa-apa, coba masuk di sini langsung saja. Nah, ini Pak Cahaya sudah masuk. Kalau mau udah masuk, dia otomatis masuk Kak ya. Nah, Pak Cahaya baru satu.
Ini Izin. Uang. ya, gimana Pak Okta? Nggak bisa dibuka tuh. Lewat HP Pak ya? Iya. Oh iya, kalau lewat HP itu download dulu Pak. Terus aplikasi dulu kalau lewat HP biasanya. Biasanya lihat aplikasi. Masih di Nggak apa-apa. Iya, sih nggak usah, nggak apa-apa. Mengikuti aja, ini kan sudah ada tampilan Pak Okta. Kalau Oke. masih ada jam sore. Siap. Ini Pak LK, Pak Tama, Pak Cahya sudah masuk. Nah, di sini ada slide 1, slide 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 15 slide ya. Nanti silakan analisis tentang tulisan refleksi kita kemarin menggunakan 6 pertanyaan tadi. Gitu maksudnya. Ini nggak usah digeser-geser, Pak. ini jangan digeser-geser, Pak. Nah, Pak Cahya di slide nomor 1 saja, slide nomor 2 itu diklik sampingnya. Nanti Pak Tama di slide nomor mau di ini aja ya, buatkan tulisan ya. Iya, orang buatin tulisan aja dulu. Nah, misalnya nanti salah. Nah, misalnya ini Cahaya. Slide-nya yang mana ya slide-nya ini? Slide-nya ini Pak, di samping, ini digeser ke samping Pak. Nah, tampilan itu Pak. Yang saya bagi share screen Pak. Misalnya Pak LK di nomor 2. Ini tak kasih nama Pak LK. Garena. Nah, terus ini 1 sampai 15 ini ya? milih salah satu Pak. Oh iya. Nah, milih salah satu. Ini Pak Tama. Jadi kita milih salah satu saja. Dituliskan di situ. Misalnya kalau satu nggak cukup ya Bu, nanti nulis di slide mana lagi nggak apa-apa. Banyak slide-nya. Yang baru masuk kalau mau di sticky note di sini Pak Cahya, ini ada gambarnya ini sticky note ini dipencet aja. Nah, pencet pilih warna kayak gitu kan, tulis di dalamnya tentang 6 pertanyaan tadi. Tadi pertanyaannya juga saya sudah share di grup biar tidak bolak-balik nanti bukanya pertanyaannya. Saya kasih waktu untuk kakak-kakak merenungkan, karena refleksi itu butuh perenungan ya kakak-kakak bocah. Perenungan, jadi direnungkan yang betul-betul direnungkan dan dituliskan. Sekarang 15 menit ya kakak-kakak, dan dituliskan. Sambil nunggu yang lain masuk. Ini baru 3 orang yang masuk di Gambot. Tidak apa-apa yang masih berkepentingan. Maaf ini Kak, menggunakan dua laptop masih sambil disambi-sambi. Oh, nggak apa-apa Pak. Fleksibel aja Pak. Kalau saya mah utamakan yang mana dulu. Kan Pak Tama sendiri yang tahu. Oh, Ibu Ani nggak masuk, Pak?
Pak Yudi bagaimana? Hadir, Pak. Mau kirain yasinan, Bu. Atau ada yasinan Ibu itu. Udah masuk di Jambot belum, Bu? Sudah. Sudah. Apa nanti masuk keluar lagi. Kayaknya kelas 6 itu itu. Oh, Pak Cahaya, ayo. Oh, Cahaya. Jadi dari 6 pertanyaan tadi itu diringkas jadi 1 ya. Benar sekali, Pak. Poin-poinnya dalam 6 itu. Jadi Bapak kan sudah menuliskan refleksi itu di LMS. Nah, jadi itu Bapak mengerjakannya tuh di pertanyaan nomor 1 itu dibuat sticky note 1, tulis di situ. Nah, pertanyaan nomor 2 buat lagi sticky note untuk nomor 2 dari refleksi Bapak. Pertanyaannya kan tadi ada di situ ada, nah, bagaimana perasaan, terus hal baik apa saja. Nah, itu kan misalnya apa sticky note yang nomor 1 atau jawaban nomor 1 bagaimana perasaannya, tulis saja. Setelah saya menuliskan refleksi ya ini gitu Pak, maksudnya kalau mau langsung dibuat 1 ya nggak apa-apa, 1 2 3 4 5 6 dalam 1 sticky note nggak apa-apa. Iya, gimana Pak? Gimana Pak boleh? Maksudnya gimana tuh Pak? Nggak bisa masuk. Pakai HP apa pakai apa Pak? Laptop. Maksudnya lewat apa tautan yang saya bagikan di grup kemarin Pak. Tadi di tautan tadi di alamat Google Jambot di grup kelas 6. Nanti diklik saja nanti masuk otomatis. Di sini yang sudah masuk itu ada Pak Cahya, Pak Tama, Pak Elka, Pak Danang, Pak Rio, Bu Ani. Jangan lupa slide-nya ditulis nama Kak ya, biar tidak diambil orang tempatnya.
Pak, tanya. Ya, Nulisnya gimana? di not ya? Gimana? Nulisnya di stick ini. Nulisnya di sticky note. Tapi kok ininya terbatas ya? Ini tempat sampean siapa namanya? Pak Helka. Pak Helka. Jumlah katanya ya, Pak ya? Iya. Kalau jumlah kata biasanya terbatas, Pak. Makanya Oh, satu sticky note, satu nanti kalau mau nulis banyak lagi, buat sticky note satu gitu lagi, Pak. Jadi beda-beda sticky note-nya. oh iya. Oke, siap. Ini kalau misalnya referensinya kan saya masih hanya satu, ini berarti saya bikin satu aja berarti. Nggak apa-apa. Oh ya, makasih Pak. Oke, siap.
Kasih tahu aku.
Untuk menambahkan gimana, Pak? Tambahkan ini Pak ya, diklik lagi. Diklik bagian yang sudah terpilih. Note. Oh, Nanti kan, nah ini kalau ada dua kayak gini tinggal dihapus aja satu Pak. Atau di edit juga nggak apa-apa, dipencet titik tiganya ini di edit. tadi saya sudah menambahkan belum satu ya. Tentunya satu Pak. Ya saya duplikat, kemudian saya Oh, ini Di sini saya muncul dua hapus. nih Pak. Udah muncul 2. Nah, di layar saya ada dua nih. Yang saya share screen ada dua. Oh, kalau di tempat saya masih 1 ya. Ya otomatis ke sini dua. Ya, sudah masuk dua. Oh Yang iya iya. ada Pak LK, analisis tulisan refleksi, membuat tentang tahapan pembokep. Nah, yang ini satunya dari 3 tahapan tersebut terkait tahap 1 deskripsi, yaitu menuangkan alur pembelajaran yang saya lakukan selama pembelajaran berlangsung. Ini Pak ya, dua. Ini sudah dua. Tinggal diatur data letaknya.
Oke, kakak-kakak, udah selesai? Ada yang udah selesai apa belum? Siapa tahu ada yang sudah. File K, tak Tama, Pak Data. Tapi ini yang poin satunya ini nggak muncul di sini, Pak. Poin 1 nanti tak bacain coba Pak, bener nggak? File K analisis yang refleksi 1.1 gips itu bukan Pak? Iya. Oh, di sini udah muncul. Yang tahap satunya nih, ini saya klik-klik di sini nggak ada nih. Mana ini? Oh, di sini juga belum. Kalau tahap 1. Belum ya? Heeh. Oh iya iya iya. Ada Oke, yang oke. hapus enggak? Dihapus Pak. Tadi udah kok hilang. Pediku dihapus. Paling kehapus paling. Pak Kemi ini pasti. Paling kehapus iki. Tadi juga tak Tadi juga tempat file Kak tuh muncul semua. Di sini ada 5 kayaknya, 5 apa 4 tadi. Nah, tak buka lagi, tinggal 3. Pak Hilka yang hapus. Ya, hapus sendiri.
Ya, kakak-kakak sambil mengisi link Jamboardnya, saya kembali ke PPT ya kakak-kakak. Mengingat waktunya juga cuma 1 JP untuk hari ini, biar kita tidak overload itu. Jadi setelah menulis tadi di Jamboard saya juga sudah melihat ada beberapa yang sudah menulis. Di sini kita disuruh untuk berbagi refleksi. Nah, nanti ada satu kalau enggak dua ya yang sudah menuliskan itu berbagi refleksi testimoni saja. Begitu nanti di sini yang sudah itu ada Pak LK hampir selesai, ada 4 slide. Saya ada 2 slide patahnya. Wah, ini satu. Nah, tadi Pak LK yang sudah banyak 4 slide. Nanti bisa berbagi refleksi, analisis refleksi pada rekan-rekan yang lain.
Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu asik ngisi jambotnya ya. Kita isi di luar ini aja Pak ya. Kita langsung aja. Halo, halo. Ini, Oke Pak, sudah bingung ini. oh, Oke, ya makanya Pak. itu nanti Ya. overload waktu kita. Kayaknya ya sudah ngisi semua ini tadi saya lihat. Oke Pak, dilanjutkan. Saya lanjut ke PPT Pak ya. Nanti saya share screen dulu. 1 JB cuman Pak. Eman-eman waktunya nanti. Bisa kita gunakan untuk kegiatan lain gitu loh maksudnya. Nah, bapak-bapak ya, atau kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita tadi sudah menganalisis tentang framework kita, tentang refleksi kita yang kita tulis kemarin menggunakan framework Borton maupun Gibbs. Tadi juga kita sudah menuliskan di Jamboard ya. Tadi Kak Tama, terus Pak LK sudah full, Pak Cahya sudah ada. Nah, di sini saya tertarik dengan Pak LK dulu nih yang banyak. Nanti kita testimoni 2 aja Pak ya, untuk berbagi refleksi. Kalau 1 kayaknya kurang pas ya, namanya berbagi itu pasti ada orang 2. Oke, monggo Pak LK silakan berbagi refleksi tentang analisisnya tadi. Baik, terima kasih Pak. Izin untuk membagikan hasil tulisan refleksi dari refleksi 1.1. Pada analisis 1.1 ini saya memilih framework Gibbs sebagai acuan penulisan refleksi. Dari tahapan framework Gibbs ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu deskripsi. Dari yang saya tulis untuk mengisikan deskripsi itu saya ambil dari
alur pembelajaran yang saya lakukan selama proses pembelajaran yang berlangsung pada saat itu. Misalnya langkah-langkah pembelajaran saya itu seperti apa. Nah, di situ saya tuangkan di dalam deskripsi. Nanti anak itu harus bagaimana. Nah, seperti itu termasuk ke dalam tahap 1 tentang deskripsi kalau di refleksi saya. Kemudian dari tahapan 1 itu, kemudian ada yang kedua yaitu tahapan evaluasi, yaitu tahapan mengevaluasi hasil proses pembelajaran kita. Selama proses pembelajaran itu, apa sih kekurangan yang ada dalam pembelajaran kita dan apa sih kelebihan yang ada dalam pembelajaran kita. Itu dapat kita tuangkan dalam tahapan evaluasi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tindak lanjut, yaitu ada deskripsinya, kemudian evaluasi, kemudian kita mengambil tindak lanjut. Hasil tindak lanjut itu pasti kita mengambilnya itu dari hasil evaluasi. Dari evaluasi yang kekurangan apa sih yang ada pada pembelajaran hari ini, maka akan saya tingkatkan lagi pada hasil tindak lanjut pertemuan berikutnya. Dan kemudian yang bagus-bagus itu ya harus tetap kita tingkatkan begitu. Terima kasih untuk refleksi saya hari ini pada 1.1 mengenai framework GIBS. Terima kasih. Untuk yang lain, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan tentang hasil refleksi Pak Elga, atau mau kita carikan yang lain lagi. Oke, nanti saya cari yang sudah. Pak sudah. Ini Pak Tama. Pak Tama lagi ini ya? Bisa kok, bisa Kak, bisa Kak. Oh, bisa, oke siap. Kalau bisa, oke. Monggo Pak Tama. Saya tampilkan di sini. Tampil 2 aja dulu waktunya. Monggo. Oke, baik. Saya akan jelaskan tentang analisis saya melalui analisis saya tentang refleksi yang telah saya sampaikan. Nah, di sini yang pertama, dari pertanyaan yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pelajaran. Di sini saya menuliskan refleksi dengan apa yang saya rasakan di dalam kelas. Dan biasanya saya tulis sesaat setelah saya itu pulang sekolah, dan yang ditulis tentang apa yang terjadi dalam kelas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi. Di sini perasaan saya itu terdorong untuk mengekspresikan diri. Tapi memang terkadang saya masih merasa sulit untuk memulai tulisan apa yang akan saya tuliskan. Jadi yang ada di pikiran saya itu apa sih yang mau saya tulis terlebih dahulu dan apa yang mau saya sampaikan terlebih dahulu. Itu yang saya rasakan. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Di sini saya merasa lebih bisa memahami diri sendiri dan pembelajaran yang telah saya lakukan. Jadi saya di sini bisa merasa lebih memahami diri sendiri saya dan pembelajaran yang telah saya lakukan. Dan tantangannya itu yang pasti seperti tadi, saya masih merasa sulit untuk mengekspresikan pemikiran saya secara jelas dan pemikiran saya yang mendalam. Jadi di sini saya masih merasa sulit untuk memulai segala sesuatunya, mulai merefleksikan apa yang akan saya refleksikan itu saya sangat-sangat sulit untuk memulainya. Mungkin itu Kak Awang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, untuk Pak Tama, terima kasih sudah berbagi analisis hasil refleksinya. Tentunya yang saya tangkap tadi dari Pak Tama itu sulit untuk memulai ya Pak ya. Untuk memulai dari mana kita menulis. Iya, tadi. benar Kak. Ketika kita mengalami kesulitan seperti itu ya seperti yang kita sama-sama sampaikan, mungkin untuk Bapak Ibu juga yang lain itu memiliki pengalaman yang berbeda. Jadi kita ya
bisa sih Pak ya minta bantuan orang lain. Tanyalah sama orang lain yang deket di sekolahan Bapak dengan Bapak. Saya ingin nulis refleksi atau yang lebih apa ya, yang ada pengalaman banyak gitu loh Pak. Tanya misalnya kalau saya menulisnya itu mau dari mana ini ya. Karena kita biasanya itu susah menuliskan ketika kita ini susah mengekspresikan, tapi kita diem. Kita tidak mau apa mengeluarkan hal-hal seperti itu. Jadi kita simpan sendiri, ya sampai akhirnya kita tidak bertanya gitu loh. Maksudnya untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat, intinya kan seperti itu. Jadi nggak apa-apa sih Pak Tama, kita olah lagi diri kita, di mana kekurangannya, bagaimana solusinya. Mungkin nanti seiring berjalan waktu ada solusi yang tepat ketika mau menuliskan refleksi. Apakah di situ tuh kita menuliskan refleksi susah mengekspresikan ketika situasi yang kita gunakan kurang pas, ataukah ketika kita menuliskan refleksi itu di saat yang tidak pas? Nah, itu nanti bisa menjadi bahan pertimbangan juga ya Pak ya, untuk menuliskan refleksi agar kita dapat mengekspresikan dengan baik. Mungkin ketika kita bertemu dengan orang tersayang kita dapat merefleksi dengan baik. Nah, itu kan masing-masing Pak, orang itu masing-masing dalam menemukan inspirasinya, dalam mengolah inspirasinya. Biasanya sih kalau orang terbaik yang bisa merefleksi diri kita itu orang paling dekat dengan kita, itu yang walaupun dia tidak tidak paham dengan pekerjaan kita, tidak tahu dengan pekerjaan kita. Contohnya ya di situ ada kita punya ayah, ibu, misalnya yang sudah beristri atau bersuami, punya suami, punya istri. Nah, di situ mungkin mereka juga dapat memberikan suatu tanggapan untuk diri kita. Ketika kita susah melakukan itu, yang bisa melihat kan orang lain, Pak. Mungkin kita kecapean, mungkin kita banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi, memunculkan suatu refleksi untuk diri kita. Makanya itu tadi saya sampaikan Pak ya, kita merefleksi itu merenungkan diri butuh waktu yang luar biasa emang. Dan waktunya itu situasinya emang harus benar-benar pas di situ. Merenung gitu loh intinya Pak. Iya benar. Jadi, luar biasa Pak Tama. Oke, ininya saya tutup dulu sih Pak. Untuk kita balik lagi ke PPT di sini. Belum tak top share. Oke, mari berbagi refleksi. Oke, sambil masih loading. Jadi di sini lanjut ke PPT Pak ya. Di sini ada mari berbagi refleksi. Tadi sudah ya kita berbagi refleksi. Kita ambil sampel 2 saja untuk berbagi refleksinya. Kalau semua nanti takutnya waktunya yang overload ya kakak-kakak. Nah di sini pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak ya sekalian, dalam pertemuan tatap maya ini yang di situ cuma 1 JP, semoga nantinya itu memberikan penguatan untuk kita dalam menulis refleksi ataupun dalam pemahaman kita tentang refleksi-refleksi yang tentunya itu luar biasa untuk perubahan pembelajaran kita ke depannya, tentunya yang berpusat kepada peserta didik ya kakak-kakak. Ya, nomor 2 itu kita dapat mengimplementasikan atau kita dapat menuangkan tulisan-tulisan refleksi itu menggunakan model refleksi yang berbeda. Nantinya kita itu bisa menggunakan tulisan refleksi itu dengan apa yang kita mau gitu loh, apa yang kita sukai gitu Kak, maksudnya nanti. Saya suka menggunakan model kayak gini. Nah, saya yang sebelah sini suka menggunakan yang model seperti itu loh. Nah, itu nanti kan punya pilihan masing-masing. Tentunya setiap orang itu memiliki kesukaan atau hal yang disukai itu berbeda-beda. Nanti yang diharapkan kakak-kakak bisa menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda, namun dengan framework yang sama. Tadi kata kuncinya. Ini nanti berlanjut keterkaitannya di modul-modul selanjutnya kakak-kakak. Setiap refleksi itu pasti menggunakan framework yang sama. Jadi kita semakin kenal, semakin dekat, dan semakin
mengerti itu kakak-kakak yang dimaksudkan di sini. Terima kasih. Di sini sudah di pengunjung acara kita ya kakak-kakak. Tidak terasa, tadi kita kebanyakan waktu di Jambot. Ya, tidak apa-apa sambil belajar. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kakak-kakak terkait apa tatap maya hari ini. Untuk tatap maya selanjutnya kita pikirkan nanti ya kakak-kakak, karena itu 3 JP lumayan luar biasa nanti. Oke, kita siapkan benar-benar kesehatannya dan kita siapkan benar-benar semuanya ya kakak-kakak. Semoga cuaca mendukung dan semoga Allah meridhoi. Ya kakak-kakak, terima kasih ya. Kita udah di penghujung acara. Oke, monggo yang mau menyampaikan sesuatunya tentang refleksi bisa menjadi apa referensi untuk kawan-kawan rekan-rekan yang lain. Kalau tidak, kita tutup dengan foto bersama atau bagaimana? Monggo, keputusan saya kembalikan ke kakak-kakak. Gimana? Cukup. Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, monggo. Kita foto dulu kalau cukup, Pak. Ini sudah 14 orang ya yang bertahan. Cukup, Pak. Oke, siap. Kita selesai lebih dulu. Alhamdulillah. LK udah ngaret belum? Oke, ngaret. Ini ngaret tempat Pak Cahaya ini loh, banyak rumput Pak. Nggak apa-apa. Gratis katanya. Mas Arifin. Nah, Mulai gimana, Pak? katanya hujan terus, Pak. Pak Arifin. Ya Allah, Pak Sukemi belum selesai toh, Pak? Waduh, apa perlu bantuan kita semua? Ada Mas Arifin nih, nggak komen. Ternyata lagi di jalan dia. Ya kakak-kakak, terima kasih untuk hari ini. Semuanya semoga kita diberikan kesehatan. Apa yang kita lakukan semoga memiliki manfaat untuk kita dan tentunya untuk pekerjaan kita ya yang sangat luar biasa ini, dan semoga rezeki yang kita dapatkan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita berikan menjadi amal jariah untuk kita nantinya ya. Amin. Amin, amin. Amin. Ya monggo yang mau moto yang laptopnya bagus. Kami. Pak Sukemi nih gitu. Tetap Pak Kemi masih. Pak Kemi sing ladang lagi. Batangan. Besok rampung besok. Oke, siap. Mau dibantu malah udah selesai besok. Nggak jadi berarti, Pak. Temennya So, aja dong. On time. Oke, nanti. Oke, udah belum, Bu? Pak, yang mau foto siapa ini? Nungguin. Oke, senyum. Mau Pak Cahya, oke siap. Enggak. Allah Akbar. Jelek kameranya, Pak. Oke, kakak. Saya hentikan rekamannya dulu.